Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah terdengar dengan baik ya? Ya, Jelas ya? udah. Nah, oke. Kita lanjut yang pembahasan berikutnya itu terkait dengan masih di quadratic equations, tapi kita akan bahas yang lalu kan kita bahas tentang faktorisasi ya. Ya, Untuk, malam ini kita akan bahas bagaimana menjenis persamaan kuadrat terkait dengan completing the square, melengkapkan kuadrat ya. ya, Nah, oke. Saya share screen dulu. Terlihat ya? ya, Saya sudah. dulu. Nah, oke. Jadi eh, kita akan belajar terkait dengan completing the square ya. Nah, completing the square ini adalah eh, kita kan mengubah suatu bentuk kuadrat ya ke dalam bentuk selisih dari dua bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita akan ubahnya ke sana ya. Jadi Ya, lebih berpikirnya ya, kalau kita punya bentuk misalkan ax kuadrat ya, ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka ini ya, jadi bentuk ini kita akan ubah menjadi bentuk selisih uh, uh, difference of perfect square ya. square. Oh ya, Selisih antara dua bentuk kuadrat. Nah, tentunya kalau kita lihat difference of perfect square itu berarti ada bentuk yang kita harus ingat ya. Misalkan saya punya bentuk untuk setiap misalkan m, n itu adalah bilangan real, maka kita akan mempunyai bahwa m kuadrat dikurang m kuadrat ya itu akan sama dengan m ditambah m dikali dengan M m. square. Jadi eh, logik berpikirnya kita akan arahkan ke sana. Ya, Nah, tentunya untuk mengarahkan ke sana ke selisih dua bentuk kuadrat sempurna, tentunya ada teknik atau ada strategi yang harus kita pahami ya. Nah, saya lihatkan contohnya dulu. Akan seperti ini ya. Kelihatan yang saya screenshot ya. ya, kelihatan. Nah, tentunya misalkan kayak gini ya. Misalkan kita punya sebuah eh, diagram ya atau sebuah gambar yang berupa persegi ya, di mana panjang sisinya itu adalah x tambah 3, maka tentunya luasan atau area dari square tersebut atau persegi tersebut adalah sama saja dengan sisi kali sisi ya Ya, atau x tambah 3 pangkat 2. Nah, kalau kita gambarkan ya, saya screenshotkan dulu. Kalau kita gambarkan maka situasinya akan seperti ini ya. Jadi kita punya, jadi kita akan mempunyai ya, kita mempunyai bahwa eh, ini adalah sebuah persegi yang panjang sisi-sisinya adalah x tambah 3. Nah, berarti kalau kita buat sebuah persegi berarti ini adalah panjang sisinya x tambah 3, ini juga x tambah 3. Nah, ya, tentunya luasannya itu adalah sama dengan eh, side times side ya atau sisi kali sisi. ya. Tentunya x tambah 3 ini dikali dengan X tambah 3. Tentunya kita akan dapat X tambah 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kita uraikan ya, ini kalau kita uraikan bahwa eh, ini akan sama dengan X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Nah,
di minggu lalu kita sudah singgung terkait dengan faktorisasi bahwa X kuadrat ini itu bisa menyatakan luasan dari sebuah persegi yang panjang sisinya X ya, yang panjang Hmm. sisi. Nah, kemudian yang sisanya itu bisa menyatakan luas dari persegi panjang. Jadi luasan dari sebuah persegi panjang. Nah, kalau kita lihat case-nya, berarti yang X kuadrat ini itu menyatakan adalah luasan sebuah persegi yang panjang sisinya X. Tentunya kita dapat, kalau di sini kita misalkan X ya, panjang ini adalah X, maka tentunya ini juga adalah X ya. Dengan demikian kan luasannya adalah X kuadrat. Ya. Nah, berarti yang sisanya 6X itu adalah kita bisa bentuk dari eh, dua buah persegi panjang, di mana kalau di sini panjang sisinya 3 ya, otomatis yang sisi yang di sini kan adalah sama dengan X ya, yang sampai ke sini. Nah, otomatis karena ini adalah 3 maka luasan yang ini itu sama saja dengan 3X. Nah, Hmm. cara yang sama ya, dengan cara yang sama berarti kalau di sini adalah di atas sini adalah X, maka otomatis ini juga adalah panjangnya adalah X juga ya. Ya. Berarti di sini juga adalah panjangnya. Berarti kita memiliki bahwa sebuah persegi, persegi panjang yang panjang sisinya itu adalah X dan 3. Berarti areanya itu adalah 3X. Berarti area yang isinya 3X ya. Kemudian sisanya yang 9 merupakan sebuah persegi dengan panjang sisi 3. Nah, ini kalau kita lihat, berarti di sini adalah 3. Di sini juga pasti 3. Nah, berarti Hmm. luasannya 9. Nah, artinya ini kalau kita uraikan bahwa kita akan dapat sebuah bentuk kuadrat bahwa X luasannya sama saja dengan X tambah 3 kuadrat. Itu sama saja dengan kalau kita uraikan ada X kuadrat ditambah dengan 6X tambah 9. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tentunya dari logik berpikir ini kita bisa melihat bahwa eh, sebenarnya bentuk yang X kuadrat tambah 6X tambah 9 ini adalah kita bisa transfer ke sini. Kita bisa ubah, kita bisa mengubah bentuk ini ke bentuk lain ya tanpa eh, mengubah hasil. Artinya kita mengubah bentuknya tapi mempertahankan hasilnya. Jadi bentuk ini ekuivalen dengan ini. Nah, sekarang bagaimana logik bagaimana mengubah bentuk X kuadrat tambah 6X tambah 9 ke bentuk ini X tambah 3 pangkat 2 gitu. Nah, kira-kira sudah ada gambaran eh, dasar konstruksi berpikirnya ya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana strategi terkait dengan mengubah bentuk tersebut itu menjadi bentuk eh, sebuah bentuk selisih dari sebuah dua bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, Ya. kita idealisnya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah kata kuncinya ya. Terlihat jelas ya. Ya. Nah, sekarang, nah kita akan berangkat dari bentuk eh, bagaimana mengubah bentuk dari x kuadrat ya ditambah bx ya. Ini Ya. tujuan bagaimana kita ubah bentuk ini menjadi difference of perfect square. Nah, strateginya ya, strateginya itu adalah eh, pertama ya untuk melengkapkan kuadrat bentuk ini ya, itu kita menambahkan sebuah suku ya. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa kalau kita punya misalkan bentuk M ya atau P ditambah Q pangkat 2 itu kan kita bisa uraikan suku-sukunya bahwa P kuadrat ditambah dengan 2PQ tambah dengan Q kuadrat. Nah, tentunya ada muncul suku ini ya,
ada muncul suku dua kali dari suku-suku yang jumlah suku-suku di dalamnya, seperti suku-suku di dalam. Nah, tentunya bisa diarahkan ke sana. Nah, kalau kita lihat ya, jadi strateginya itu adalah bentuk ini kita tambahkan dengan B per 2 pangkat 2. Ya, jadi kita akan mempertahankan bentuknya ya, ya, tanpa mengubah hasil. Nah, berarti kalau bentuk ini ditambah dengan eh, B per 2 pangkat 2, maka kita akan menghasilkan bentuk seperti ini ya. Jadi X kuadrat ya, ditambah BX. Nah, tentunya ini kalau ditambah dengan B per 2 pangkat 2, ya. Nah, maka bentuk ini otomatis sama dengan eh, ini ya. Jadi bentuk ini kita bisa ubah bahwa sama saja dengan X ditambah dengan B per 2 pangkat 2. Nah, sekarang dari mana logik berpikirnya? Kita bisa analogi dengan yang pertama tadi. Ya. Jadi kita punya suku bahwa yang suku-suku yang di sini, ya, yang ini adalah dua kali dari suku-suku yang kita jumlahkan. Nah, ini kalau kita lihat berarti kalau kita uraikan bahwa ini adalah X tambah B per 2 pangkat 2 ini bentuk yang di ruas kanan itu sama dengan yang di ruas kiri. Jadi left hand side itu akan sama dengan right hand side. Ruas kiri, ruas kanan sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan yang seperti ini, ya. Otomatis untuk mempertahankan bentuk yang tadi, ya, karena yang tadi kan kita punya suku yang ini, toh. mm, Jadi arah kita itu adalah kita pengen mempertahankan suku yang ini, ya. Jadi suku ini kita pertahankan, akan tetapi pada saat kita menambahkan suku B per 2 pangkat 2, kita akan mendapatkan sebuah bentuk kuadrat. Ya, ingat tujuan kita akan menjadi kita selisihkan ya. Jadi tujuan kita nanti akan ke sini, ya. Nah, artinya berarti supaya bentuk ini ada, berarti harus ada dong yang saya kurangi, gitu, mm, ya. Jadi artinya supaya bentuk x kuadrat tambah bx itu tetap ada ya. Karena tadi kita tambahkan suku b per 2 pangkat 2, maka supaya bentuknya ini tetap berarti kita harus kurangkan dengan suku yang sama. Oke. mm. Nah, berarti jadinya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah B per 2 pangkat 2 ini dikurangi dengan B per 2 pangkat 2 gitu. Ya. Ya, jadi tentunya ini kan sama dengan eh, X kuadrat ditambah dengan BX kan. Jadi suku ini saling menyediakan ya. Jadi Nah, nol. nah, kita perhatikan bahwa yang di ruas kiri itu ya, jadi kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa yang ini sendiri ya, jadi suku ini ya, itu kan tidak lain adalah bentuk dari X tambah B per 2 pangkat 2. Ya, Nah, berarti ini kita bisa tulis bahwa ini tidak lain, itu adalah X tambah B per 2 pangkat 2. Nah, dikurangi dengan B per 2 pangkat 2 ini sama dengan X kuadrat ditambah BX. Nah, tentunya kalau kita lihat yang di ruas kiri ya, itu kan merupakan selisih dari dua bentuk kuadrat, ya. Jadi mm, kita memisalkan ini adalah sebagai M misalkan ya. Jadi kalau suku ini kita bisa misalkan sebagai M ya, suku ini sebagai M dan ini adalah sebagai M, maka kita akan punya bentuk tadi M kuadrat kurang N kuadrat. Berarti jumlahnya dikali dengan selisihnya. Kalau kita faktorkan, ya. oh, Nah, berarti kita bisa lihat bahwa bentuk ini kan sama saja dengan M tambah N kali M kurang N ya. Berarti jadinya adalah X tambah B per 2 ya. Jadi M tambah N ya. mm, Jadi ini adalah B per 2 kan. Jadi tambah B per 2. Ini sebagai M-nya berarti M tambah N. X tambah B per 2 ditambah dengan B per 2. Ya, dikali dengan selisihnya gitu.
Jadi M kurang N berarti X tambah B per 2 dikali dengan selisihnya ini. Berarti kan B per 2. Ya. Nah, ini akan sama dengan X kuadrat tambah dengan BX. Nah, tentunya ini kalau kita sederhanakan kan suku ini saling eh, menyediakan. Nah, tentunya B per 2 tambah B per 2 itu adalah sama dengan eh, B sendiri ya. Jadi kita akan dapat bahwa X tambah B itu dikali dengan X itu akan sama dengan X kuadrat ditambah BX. Jadi kita bisa lihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, jadi strateginya adalah kita menambahkan sebuah suku baru ya, sebuah suku baru yang mana? Itu adalah setengah dari B dipangkat 2 kan. Jadi idenya seperti itu. Baik nanti sebentar ada koefisien dari X kuadrat itu bukan satu, itu tetap logiknya tetap sama. Ya. Hmm. Ya, Jadi dapat kira-kira ya. ya, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa eh, mengubah bentuk tapi tetap mempertahankan hasil. Jadi sama saja istilahnya kayak kita manipulasi saja sebenarnya. Jadi dimanipulasi sedemikian sehingga akan hasil akhirnya itu akan bisa dinyatakan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk selisih dari dua bentuk kuadrat. Nah, itu arahnya kalau completing the square. Hmm. Ada mau ditanyakan? Enggak ada. Ya oke. Oke, saya kasih contoh ya. Sebagai contoh misalkan sebagai. Tapi harus diingat bahwa tidak semua bentuk kuadrat itu bisa dinyatakan dalam bentuk selisih dari dua buah kuadrat ya. Nanti ada Ya. kasus-kasus yang tidak bisa dinyatakan seperti itu. Nah, eh, kita lihat yang ini contohnya ya. Ini example. Kira-kira idenya kayak gimana? Di X kuadrat tambah 10X, kemudian X kuadrat dikurang 7X ya. Jadi ingat tadi, kita harus menambahkan sebuah suku ya, Hmm. sebuah suku. Nah, sebuah suku itu yang mana? Itu adalah setengah dari koefisien X gitu ya. Ya. Nah, berarti untuk bagian A gimana? Kita suku yang ditambahkan gimana? Berarti kita tambahkan yang bagian A itu, berarti yang bagian A itu adalah bagian A ya. Berarti kita tambahkan ini kan 5 per 2 pangkat 2 ya. Berarti X kuadrat ditambah 10X. Suku yang ditambahkan itu adalah B per 2. Dalam hal ini kan koefisien X-nya itu adalah 10. Berarti Dan berarti harus ditambah dengan 10 per 2 ya. agak dua. 2. Nah, karena dia ditambah supaya bentuknya tetap X kuadrat tambah 10X, berarti kita harus mengurangkan dengan suku yang sama. Suku yang ditambahkan tadi. Berarti supaya bentuknya tetap X kuadrat tambah 10X, karena kita tambahkan dengan suku 10 per 2 pangkat 2, berarti kita juga harus kurangkan dengan bentuk 10 per 2 pangkat 2 juga. Jadi Hmm. kan sama saja, ya, sama saja. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau kita sederhanakan, berarti kita akan punya bahwa X kuadrat ini adalah bisa dinyatakan dalam bentuk ini ya. Jadi suku yang ini ya, itu kan saya bisa nyatakan dalam bentuk 10 per 2 kan itu 5 ya. Lima, lima agak dua, dua lima.
Berarti 25 kan berarti ini sama saja dengan X ditambah 5 pangkat, sorry, X ditambah 5 pangkat 2 kan? Iya. Berarti ini sama saja bahwa X ditambah 5 pangkat 2. Nah ini suku yang ini itu sama saja dengan bisa dinyatakan dalam bentuk yang ini ya. Ini kan 5 pangkat 2. Berarti kan dikurangi dengan 5 pangkat 2. Nah, berarti kan ini sudah dalam bentuk selisih dari eh, dua bentuk kuadrat. Ya. Difference of x square. Berarti ini bisa sebagai A-nya, ini bisa sebagai B-nya. Berarti sama saja X tambah 5, ya. Ini sebagai A-nya. Jumlah sama selisihnya. X tambah 5 ditambah 5 ya. Dikurangi dengan selisihnya. Berarti X tambah 5 kurang 5. Nah, berarti kalau kita selesaikan ya, jadinya adalah ini habis, habis berarti kita akan peroleh bahwa X tambah 10 kali X ya, kali X. Dan kita perhatikan bahwa bentuk ini akan sama dengan yang terakhir ini. Jadi diarahkan ke bentuk ininya saja. Cara mencarinya ke sini yang kita cari. Ada pertanyaan? Enggak, masih Jadi aman. eh, suku yang kita tambahkan itu adalah setengah dari koefisien X ya, baru pangkat 2 kan. Iya. Untuk bagian B ya, bagaimana? Berarti bagian B Suku yang ditambahkan berapa? -7. -7/2 di akar 2, terus kurang -7 akar 2, bagi 2 akar 2. Berarti yang suku kita tambahkan kalau X kuadrat ya dikurangi dengan 7X, berarti suku yang kita tambahkan adalah -7/2 pangkat 2 kan? Iya. Nah, berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah dengan -7/2 pangkat 2 dikurangi dengan Min ini, 7 eh, -7 bagi 2 akar ya 2. berarti tetap kita -7 ya, 7/2. Ini sebenarnya kalau kita bekerja di ranah negatif ya, karena kalau negatif di pangkat 2 kan itu kan tidak ngaruh ya, itu kan Iya. tetap positif, kita bisa abaikan tandanya itu. Berarti kalau karena ini positif, ini sama saja dengan dikurangi dengan 7/2 pangkat 2. Ya, jadi nggak ngaruh. Jadi tetap kita harus ambil positif yang ini ya, -7/2 pangkat 2. Ya. Ya. Nah, tentunya ini kan sama saja dengan kita sudah lihat bahwa oh ini sama saja dengan X kurang 7/2 pangkat 2 dikurangi dengan 7/2 pangkat 2 gitu. Jadi kita akan dapat bahwa bentuk yang suku ini ya, yang suku ini itu ingat tadi yang bentuk A tambah B pangkat A ya. Jadi ini sama saja dengan eh, X kurang 7/2 pangkat 2. Nah ini kan sama saja dengan dikurangi dengan 7/2 pangkat 2. Ya. Ini sisa sisa difaktorkan ya, bisa gitu. Jadi kalau eh, karena perintahnya adalah kemudian faktorisasi dari hasil bentuk kuadrat sempurna tersebut, berarti ya sisa difaktorisasi dengan dengan mengingat bahwa selisih dikali dengan eh, jumlahnya ya. Berarti ini jadinya adalah tinggal dimasukkan saja, ini adalah A-nya, ini ya A tambah B, kalau ini adalah M tambah N kali M kurang N ya. Nah, Ya. berarti kita akan dapatkan bahwa berapa itu M-nya adalah X kurang 7/2 ya. Ini hati-hati tetap melibatkan minusnya ya.
Ini jadinya kita akan end up, berarti kalau ini kan hilang ya. Jadi di sini kita akan dapat eh, X 7/2 tambah 7/2 ya. Berarti X dikali dengan X tambah 7 dikali X kurang 7 dikali dengan X ya. Jadi seperti itu. Ya, Kira-kira bisa ya? bisa. Ya, oke. Jadi eh, logik berpikirnya seperti itu. Saya cirikan lagi latihan. Nah, oke ya. Hmm, sebagai latihan. Misalkan, saya cari-carikan contoh. Misalkan, ya, misalkan kalau dia seperti ini gimana? Hmm. Jadi, nah kalau yang tadi kan cuman sampai B-nya, tapi prinsipnya sama saja. Jadi ingat saja bahwa harus di apa, ditambahkan dengan sebuah suku, suku yang mana yang ditambahkan adalah B/2-nya pangkat 2 gitu. Ya. Ya. Nah, berarti yang bagian A gimana idenya? X per X Kira-kira gimana itu? berarti suku yang ditambahin jadinya si 8/2 pangkat 2 Hmm? dikurangi 8/2 pangkat 2 terus Ya, dikurang 3. ya. Berarti yang ini ya, berarti yang ini bagian A itu kita tambahkan dengan X kuadrat ditambah dengan 8X kurang 3 berarti X kuadrat ditambah 8X, suku yang kita tambahkan adalah 8/2 pangkat 2 ya. Ya, Jadi ditambahkan sebuah suku tambah dengan 8/2 pangkat 2. Berarti kalau supaya tetap bentuknya ya, jadi kita harus kurangkan dengan eh, ini juga 8/2 pangkat 2 ditambah dengan dikurangi dengan 3. Jadi kalau kita lihat ruas kiri, ruas kanan sama saja. ya. Nah, berarti tinggal diselesaikan. Jadi jadinya apa itu? Berarti X plus 8 X kuadrat plus 8X Berarti kan bentuk. Hmm? ditambah berat 4 per 2 4 begitu. Kalau yang bentuk Ini ini kan 16 kurang 3 berarti X kuadrat ditambah 8X kan dikurang jadi 13. Iya. bentuk ini kan jadinya X tambah 4 pangkat 2 ya. Heeh. Yang suku ini berarti X tambah 4 pangkat 2. Nah, sekarang kurang 4. Ini kan kurang 16 kurang 3. Berarti kurang 19 toh. Ah, oh iya, Nah, sekarang minus. 19 itu kalau kita nyatakan dalam bentuk kuadrat itu setara dengan apa? Hmm, Ini setara dengan kurang dengan, agak 19 lah. Oh, jadi selalu diarahkan ke ini difference of perfect perfect square. square. Nah, itu arahnya ke situ. Jadi arah kita ke sana. Ini Iya. kan kalau sudah bisa dinyatakan dalam bentuk difference of perfect square ya. Heeh. Berarti kalau untuk difaktorkan yang mudah. Berarti tinggal difaktorkan. Berarti kalau kita faktorkan ini sebagai
Berarti kita tinggal cari eh, X tambah 4 ditambah akar 19 ya. Kemudian dikali dengan selisihnya lagi. Berarti ini sama saja X tambah 4 ditambah akar 19 dikurangi dengan X tambah 4 dikurangi dengan akar 19. Jadi ingat tadi bahwa eh, selalu ingat ini bahwa kalau kita punya bentuk diperang perfect square, misalkan anggap n kuadrat kurang n kuadrat itu sama saja dengan m tambah n dikali dengan selisihnya kali dengan m kurang n gitu. Ya. Ini kan bisa nampak bahwa suku yang ini itu saya bisa tuliskan sebagai m, kemudian suku yang ini N. itu sebagai n. Ya. Ya, Jadi kan bentuknya akan ke sini m kuadrat kurang n kuadrat gitu. Jelas ya? ya, Nah, demikian pula juga dengan bagian B-nya. Gitu. Di bagian B-nya idenya sama. Berarti bagian B-nya itu ya sama saja idenya. Berarti untuk bagian B itu ya kita di suku yang kita jumlahkan ya. ya. Itu berapa itu? X kuadrat plus 2X plus ini. Berarti 2/2 akar 2 hasilnya tetap 1. Mm-mm. Hmm, X Berarti jadinya adalah X kuadrat dikurangi 2X dan kurang berarti suku yang ditambahkan adalah B per 2-nya gitu. 2/2 akar 2. Berarti X kuadrat dikurang 2X ya. Jadi ditambah dengan 2 per 2-nya toh. Pangkat 2 berarti di sini ditambah 2 per 2 berarti di sini harus kurang 2 per 2 juga dong. Ya, Ditambah dengan 8. Ya. Jadi dengan cara kalau kita lanjutkan berarti yang bentuk ini ya itu sama dengan eh, X kurang satu kan hmm, bentuk yang di sini ya itu bisa dinyatakan sebagai X kurang satu pangkat 2 ya. Nah, bentuk yang di sini berarti kurang satu tambah 8 berarti berapa itu? Berarti tambah 7 ya. 7. Ya, 7. Tambah 7 kan? Nah, Tambah- Nah, kira-kira kalau eh, diperhatikan bentuk yang terakhir ini bisa nggak dinyatakan dalam bentuk selisih kuadrat? Nggak bisa toh? iya, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, artinya apa? Kalau dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk selisih kuadrat, berarti kita tidak bisa faktorkan menjadi bentuk linier. Gitu. Nah, jadi tidak semua bentuk kuadrat itu bisa dinyatakan dalam bentuk difference of perfect square. Kalau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk selisih kuadrat, berarti eh, tidak bisa difaktorkan. Makanya di sini di soalnya itu ada kata-kata if possible ya, jika memungkinkan. Berarti kan logikanya berarti ada bentuk kuadrat yang mungkin tidak bisa difaktorisasi. Gitu. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, itu untuk di bentuk completing the square. Bisa kita latihan lagi ya. Hmm, kira-kira kira-kira gimana ini?
kasih contoh yang mm-mm. Sekarang kita agak-agak balik ya. Nah, kira-kira kalau ini gimana? Sekarang kita berpikirnya terbalik. Empat, eh, Kita berpikirnya terbalik. Berarti kalau 4x jadinya 4/2 akar 2 dikurang 4 per 2 akar 2. Hasilnya berarti dapatnya x+2. Heeh, Kira-kira x ini plus kan kita kita balik, kita balik ya. Jadi logika berpikirnya kita balik. Jadi kata kuncinya untuk nilai M berapa sehingga bentuk berikutnya dapat difaktorisasi ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah clue-nya dapat difaktorisasi ya. Dapat difaktorisasi. Berarti kalau eh, dapat difaktorisasi artinya kan yang tadi bahwa bisa dinyatakan dalam bentuk apa namanya selisih kuadrat ya, difference of perfect square. Nah, kira-kira gimana ya? hmm, Berarti jadinya gimana? Ingat tadi strateginya ya, berarti kita tambahkan dengan B/2 pangkat 2 atau berarti ingat ubah bentuknya berarti bisa dirubah jadi apa? eh, Kira-kira bingung. gimana? Hmm, eh, Nah, berarti kalau kita idenya kayak gini ya. Jadi yang bagian ini ya, berarti kalau yang bagian satu itu kita kan punya bentuk x kuadrat ditambah 4x tambah ya, 4m. Nah, berarti eh, kalau kita pengen bentuk keselisih kuadrat ya, difference of perfect square, berarti kita tambahkan ya dengan sebuah suku. Sukunya itu yang mana? Berarti kan 4/2 kan? Pangkat 2, berarti ya, kita jumlah. Berarti ini sama saja dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 4/2 pangkat 2 ya. Berarti di sini harus dikurangi juga dong. Kurang 4/2 pangkat 2 ditambah dengan M. Ya, ya. Oh, berarti kalau kayak gitu nemunya langsung x+2 akar 2, no? terus si M-nya jadinya 4. Berarti ini jadinya berapa ini? Berarti di sini kan jadinya adalah X tambah 2 kan? Nah, akar 2. Ya, X tambah 2 pangkat 2 kan? Hmm, Sekarang yang ini kan suku yang ini itu adalah kurang 4 tambah M toh? ya, Kurang 4 tambah M.
kurang 4 sama dengan M. Nah, untuk yang ini kan sudah bisa dinyatakan dalam ini kan sudah muncul bentuk kuadrat di sini, Iya. ya. Nah, berarti logikanya ini juga harus dalam bentuk kuadrat juga, gitu, ya. Berarti Hmm. ini kalau kita ubah sedikit bentuknya supaya arahnya tadi itu kan x m kuadrat kurang n kuadrat supaya bentuknya kita bisa sedikit manipulasi lagi. Berarti tambah 2 pangkat 2. Nah, bentuk ini saya bisa susun ulang kan jadinya begini. Minus 4 dikurang M, tak? Iya. Sorry, 4, sorry, 4 kurang M. Ini 4 kurang M, ya. Jadi ini 4 kurang M. Nah, berarti yang ini harus dalam bentuk bilangan kuadrat, gitu. Berarti suku yang ini, ya, suku yang ini itu harus dalam bentuk kuadrat. Kira-kira yang menyebabkan 4M itu bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat, M berapa saja, gitu. Berarti kita nilai M di sini banyak jadinya. Iya. Kan bisa saja M-nya M-nya kalau negatif bisa nggak? M-nya negatif. I- Bisa Ya, kan? bisa. Bisa. Kalau kita ngambil satu misalkan nilai tertentu, M-nya min satu, jadinya kan di situ kan kalau M-nya min satu kan berarti 4 kurang M itu kan jadinya 5 toh. Ya, Nah, 5 itu kita bisa nyatakan dalam bentuk akar 5 pangkat 2. Bisa kan? ya, Nah, berarti di sini M-nya banyak gitu. Jadi M-nya di sini bisa saja eh, semua bilangan real memenuhi. Yang apa? Sorry, yang bukan non negatif ya. Jadi 4 kurang M-nya itu dia harus positif, harus besar sama dengan nol. Ya, karena kenapa kalau min satu itu kan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk akar ya. ya, Kayak akar min 3 kan nggak bisa itu. Ya. Jadi supaya ini bisa dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi di sini kita harus batasi bahwa 4 kurang M-nya itu dia minimalnya nol, ya, minimalnya ya, nol. Berarti di sini kita bisa berkesimpulan bahwa supaya ini bisa difaktorkan maka 4 kurang M-nya itu haruslah di sini harus memenuhi bahwa eh, jadinya 4 kurang M itu harus besar sama dengan nol. Berarti kita bisa batasi M-nya ya. ya, Berarti kalau kita pindah ke sini ya berarti 4 masing-masing luas ditambah M berarti 4 besar sama dengan M. Kalau kita baca terbalik berarti M-nya itu kecil sama dengan 4. Berarti untuk nilai M yang seperti ini ya, kita bisa mengambil bahwa bentuk ini pasti bisa difaktorisasi. Kira-kira paham ya? ya, ya. Dapat bayangannya. Jadi diuraikan kembali sebenarnya supaya tetap kita arahnya ke yang tadi DPOS ya. Ini. Tapi ingat bahwa yang bentuk kuadrat itu dia harus yang positif. Jadi misalkan kan min satu itu kan kayak misalkan minus 2 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk akar min 2 pangkat 2 ya. Nggak bisa karena harus ada batasan bahwa yang di bawah akar itu harus positif nilainya gitu. Nah, untuk yang kira-kira yang bagian kedua bagaimana idenya sama itu ya. Ya, berarti langsung si X Oke. akar 2 min 6X ditambah M sama Mm-mm. dengan terus eh, X akar 2 min 6X 6 per 2 akar 2 Mm. dikurangi 6 per 2 akar 2 tambah M. Berarti ini sama saja dengan X kurang X tambah 3 ya. X kurang 3 Ya, ya.
Berarti yang di sini berarti eh, kurang 3 kurang M ya. Tuh, Iya, kurang 3 kurang M. Ya sama saja. Berarti di sini ya syaratnya ya 3 kurang M-nya itu harus besar sama dengan 0 ya. Berarti idenya kurang lebih sama. Berarti yang syarat yang ini harus memenuhi bahwa harus besar sama dengan 0. Ya, iya. untuk yang bagian ketiga Bagian ketiga ya sama. sama Tinggal saja. X Ya, kuadrat min 10X tambah M sama dengan X kuadrat min 10X ditambah 10 per 2 akar 2 kurang 10 per 2 akar 2 tambah M. kan gini tuh. Kurang 10 per 2 tambah dengan M. M. Sama saja. Jadi ini sama saja dengan M kurang 5 kan? X kurang 5. Jadi di sini kita dapat X kurang 5 pangkat 2. Berarti di sini adalah dikurangi dengan 5 kurang M ya. Ya, Ini 25 kurang M. Sorry. Oh, berarti di sini 9 tadi. Sorry, ini 9 yang di atas ini. Terdistract tadi ini 9. Di sini adalah 9. Di sini adalah 25. Ya, syaratnya sama. Jadi logiknya ini sama juga. Berarti ini harus besar sama dengan 0. iya, Misalnya ini cuman jadi tujuan soal ini adalah eh, menguji dia dibalik alur berpikirnya gitu. iya, Bisa ya? bisa. Nah, oke. Nah, kalau bisa kita lanjut ke berikutnya kita lihat. Saya contohkan lagi yang lain. Coba ya. Kira-kira kalau itu kan tadi yang koefisien X kuadratnya 1 semua ya. Hmm, Sekarang saya carikan yang bagaimana kalau koefisien X kuadratnya itu tidak 1. Ini mid semesternya kapan? Kenapa? Nanti untuk mid semesternya, mid Oh, group. ini week ini week terakhir. Oh gitu. Berarti bahasanya masih ini ya. Nah sekarang kita lihat ini ya. Ini nggak mesti semuanya kita ini, cuman dikasih lihat saja. Jadi nomor 12 ini memperlihatkan sebuah bentuk persamaan kuadrat di mana koefisien x kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Ya. Artinya kalau tidak sama dengan 1 ya kita paksa jadinya 1 koefisiennya. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi eh, kita mengubah bentuk tapi mempertahankan hasilnya. Kita manipulasi istilahnya. Nah, jadi kalau kita lihat yang ini ya, jadi yang luas ini itu kan 2x kuadrat kurang 5x tambah 1. Ya. Jadi yang Ya, kita punya tadi logik berpikirnya itu yang kita punya adalah yang x kuadratnya itu koefisiennya 1. Nah, bagaimana kalau dia tidak sama dengan 1? Nah, berarti harus diusahakan koefisien x kuadratnya itu 1. Nah, tentunya kalau dia dijadikan 1,
ya kayak begini ya, harus dijadikan satu, berarti yang kurang 5 dan plus satu ini juga harus dibagi dengan koefisien X kuadrat, ya. Jadi bentuk yang ini itu sama saja dengan dua kali dari persamaan persamaan kuadrat ini kan. Iya. Kalau dikali ini kan 2x kuadrat, ini jadinya adalah dikurang 5x, seperdua kali 2 kan jadinya satu. Nah, jadi kita sudah dapatkan koefisien X kuadratnya satu. Nah, sekarang teknik berikutnya ya berarti pakai yang tadi. Suku-sukunya ditambah dengan B per 2 tadi. Berarti yang sekarang B per 2-nya itu yang ini jadinya 5 per 2 berarti dibagi 2 lagi jadinya 5 per 4. Seperti itu. Ya. Jadi Iya. kalau tidak sama dengan satu dipaksa jadi satu. Ya. Sedikit kita manipulasi ya. Nah, berarti eh, paham sampai sini ya. Iya, paham. Nah, berarti eh, coba kita bahas yang soal bagian A misalkan. A sampai B saja. Karena yang lain pasti sama. Kira-kira bagian A seperti apa itu? Oke. 4, 2 kali 12-nya sendiri 24. Berarti dapatnya X. Nah. Hmm, delapan. 8 dan 3. Berarti minus 3X. Berarti idenya kita ini ya, ini dijadikan koefisien X kuadratnya satu kan? Idenya. Iya. Berarti bentuk yang eh, ini ya, jadi 2x kuadrat tambah 5x kurang 12. Gunakan teknik yang ini berarti ini sama saja dua kali ini x kuadrat, ini artinya masing-masing dibagi dua gitu, ditambah dengan 5 per 2x. Kalau ini bagi dua berarti kan kurang 6. Hmm. Sudah seperti itu ya, tinggal dilanjutin saja ya. Cuman dimanipulasi doang. Berarti ya jadinya adalah dua kali, berarti Oh, oke. ditambah dengan berarti x kuadrat ditambah 5 per 2x. Suku yang ditambahnya adalah Min 20 3. bagi dua ya. Iya, Berarti jadinya adalah min 3. 5 per 2 bagi 2 berarti Oh, 5 5 per 2, Bang. 5 per 4 toh? Nah, 5 per 4. Nah, berarti ini harus dikurangi juga dengan ini juga 5 per 4 pangkat 2 ditambah dengan berapa sih? Kurang dengan 12. Kurang dengan 6. Ini ya. Seperti itu. Nah, yang ini udah jadi bentuk kuadrat. Berarti jadinya adalah ini sendiri kan jadinya adalah x tambah 5 per 2 pangkat 2 kan? Ini Iya. kita sudah sisa disederhanakan ini. Ini berapa? Berarti dua kali. Ini adalah bentuk suku ini jadinya adalah dua kali dari x ditambah dengan 5 per 2 pangkat 2 ya. Yang ini. Yang bentuk yang ini ya. Berarti sisa kita sederhanakan ini berarti dikurangi dengan 25 per 16 kurang 6 ya. Ini sisa disamakan bentuknya saja. Dikali 25 per 16 dikurangi dengan 6. Seperti itu. Kira-kira kalau kita sederhanakan berapa itu? Berarti 16 kali 6 itu kan sama saja dengan 96 ya. Berarti 96 per 6. Jadinya kita peroleh ini dua kali ya x tambah 5 per 2 pangkat 2. Ini kalau kita samakan penyebutnya berarti kan 16. Di sini 16. Berarti yang di atas itu supaya lebih mudah kelihatan. Dikurang 25 per 16. Dikurangi dengan ini jadinya berapa ini? 96 per 16 ya. Iya. Ini sisa di, dijumlahkan saja. Berarti minus 25 kurang 96 berarti berapa itu? Berarti sama saja dengan
minus Terus kan apa? 121 ya. 121 per 16 ya. Ya, Berarti jadinya adalah 2 kali X tambah 5 per 2 pangkat 2 dikurangi dengan 121 ya. ya, per 16. Nah, ini 121 per 16 ini kan dia bisa dinyatakan dalam bentuk 11 per 4 pangkat 2 kan. Heeh. Berarti jadinya adalah ini tinggal disederhanakan saja. Berarti 2 kali X tambah 2 pangkat 2 dikurangi dengan 11 per 4 ya. Ya, Nah, ini sudah eh, difference of perfect square. Berarti jadinya ya bisa dilanjutkan saja. Berarti bisa dilanjutin ya. Berarti jadinya adalah ya, 2 kali jadinya berapa itu? Berarti 2 kali selisih ya. X tambah 5 per 2 tambah 11 per 4 ya. Dikali dengan X tambah 5 per 2 dikurangi dengan 11 per 4. Ini panjang memang. Sisa disederhanakan saja. Berarti 11 per 4 dengan 5 per 2 itu kalau kita jumlahkan kan jadinya 21 per 4 ya. ya. Ini kan 10 per 4. Berarti jadinya adalah 2 kali 21 X tambah 21 per 4 kali berapa itu? Jadi kali dengan yang di sini berarti 10 per 4 kurang 11 per 4 berarti kurang seperempat ya. Kan 10 per Oh, 4 kurang seperempat. ya. Ya. Jadi sisa disederhanakan saja. Untuk yang Eh, lain sama ya. Om, Ya. aku baru sadar. Aku ada bahasanya kayak cara cepat, tapi kayak si 2 X kuadrat plus 5X kurang 12 itu, Mm-mm. duanya tak kaliin ke 12-nya. Terus kan dapat dua puluh Mm-mm. empat Dapat dua puluh Mm-mm. empat itu cari bahasanya kayak faktornya yang bisa dapat entah itu nanti dijumlahinnya hasilnya dapat plus 5. Berarti dari 24 itu kita kan dapat 8 sama 3. Tiganya yang 3 minus. Minus 3 sorry. Nah, hasilnya yang minus 3 itu dengan di depan itu kan 2x kuadrat. Jadinya langsung Mm-mm. nulis 2x bla 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 dikali x bla bla bla. Nah, di karena kita udah nemuin faktornya 8 dan minus 3, kita, Mm-mm. aku langsung pakainya si 2x-nya itu yang di bracket yang sisi kanan jadinya Mm-mm. x plus 4 terus yang 2x ini minus 3. Itu kan sama yang dulu yang kita pelajari minggu lalu itu. Yang Iya. ya bisa pakai itu. Ah. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa bentuk itu juga nanti muaranya sama semua itu. Bahwa yang faktorisasi itu bisa diubah ke bentuk completing the square. Sama yang minggu lalu itu, yang minggu lalu itu kan kita bahas itu ya, Ya. yang mana itu? Oh, yang ini dah, ini. Ya. Itu sama, itu sama. Ya, itu bisa dipakai juga. Jadi bisa dilihat bahwa factorizing dengan completing the square itu sebenarnya sama karena yang completing the square juga itu muaranya sebentar akan difaktorisasi juga. Cuman logik berpikirnya dia diubah dulu ke bentuk apa namanya selisih selisih kuadrat, ya, baru Ya. difaktorkan gitu. Itu sama, ya, itu sama. Ya. Oke. Jadi tidak ada masalah ya. Berarti Mas Maria sudah bisa lihat bagaimana keterkaitan antara faktorisasi dengan eh, completing the square, ya. Iya. Berarti sip lah kalau kayak gitu ya. Iya. Berarti yang lain bisa pasti ya. Bisa. Oke, oke. Nah, berarti kalau sudah mengenal bentuk faktorisasi, kemudian
sudah mengenal bentuk completing the square, berarti nah sekarang bagaimana solving quadratic equations. Jadi muaranya ke situ. Jadi diperkenalkan dulu bentuk faktorisasi, kemudian dilanjutkan dengan bentuk completing the square, nanti muaranya bagaimana mencari solusi gitu. Ya. Ya, berarti solving quadratic equation ya. Itu arahnya ke sana. Jadi yang berikutnya itu adalah quadratic equation. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa bentuk kuadrat itu ya itu kan bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan nol. Jadi, nah tentunya untuk mencari, tentunya di sini kan pertanyaannya adalah bagaimana mencari solusi untuk x ya. Itu arahnya ke sana. Jadi bagaimana sekarang mencari nilai x ya yang memenuhi untuk persamaan ini ya. Nah tentunya eh, untuk menyelesaikan ini sebenarnya ada yang bisa sistem trial error sebenarnya ya. Ya. Bisa tapi tentunya cara itu tidak akan efektif karena kita harus mencoba. Untung saja kalau kita contoh ya yang mudah untuk trial error. Misalkan kita punya x kuadrat dikurang 4 misalkan sama dengan nol. Ini kan kita bisa trial error. Kita bisa saja mengambil nilai kalau logikanya kira-kira nilai x yang memenuhi sehingga ruas kiri ini sama ruas kanan. Jadi ini kan kalau kita makna ini kan berapa nilai x ya yang menyebabkan nilai ruas kiri ruas kanan sama. Jadi Heeh. ruas kanannya ini adalah ruas kirinya left hand side dan ini adalah right hand side. Tanda sama ya. Jadi tanda sama dengan itu menyatakan bahwa pernyataan di ruas kiri itu bernilai sama dengan di ruas kanan. Jadi ini kan gampang ditebak. Berarti kan kita bisa dapatkan kalau kita pakai trial error ya, sistem coba-coba ya. Ini kan kita bisa bahwa kalau saya substitusi x-nya, saya mengambil x sama dengan 2 ya, ternyata 2 pangkat 2 kurang 4 itu sama dengan 0. Berarti kan memenuhi. Ya. Nah, kira-kira eh, masih ada nilai lain nggak? Kira-kira. Selain X. Ingat kalau yang bentuk negatif dipangkatkan 2 kan itu jadinya positif juga. Berarti minus Nah, 2. berarti kalau saya mengambil x minus 2, berarti minus 2 pangkat 2 dikurang 4. Ini kan 4 kurang 4 juga sama dengan 0. Nah, sekarang artinya apa? Kita bisa memaknai bahwa x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 itu adalah merupakan solusi atau penyelesaian dari bentuk ini. Nah, itu. Jadi bisa pakai trial error. Nah, tentunya sistem trial error ini tidak efektif. Ya kan kita nggak mungkin menguji bilangan yang untung-untung saja kalau langsung didapat ya. Itu tidak Ya. efektif. Artinya kita harus punya metode ya. Jadi metodenya itu ya kita bisa pakai metode faktorisasi ya, metode completing the square. Jadi seperti itu. Jadi tentunya metode ini tidak efektif. Nah, tentunya untuk mencari solusi dari bentuk ax kuadrat ditambah dengan bx tambah c ini sama dengan 0. Ini kita bisa gunakan dengan faktorisasi ya. Kemudian bisa menggunakan melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat. Meskipun nanti melengkapkan kuadrat itu nantinya juga ada satu metode yang bisa bermuara langsung menggunakan rumus
ABC karena koefisiennya adalah ABC. Nah, ini ketiga metode ini kita bisa pakai, ya. Tentunya eh, ketiga metode ini muaranya sama. Muaranya kemana? Ini akan mencari X, ya. X ini sama dengan berapa? Itu. Nah, faktorisasi kan sudah kita bahas, ya. Nah, Ya. contoh. Contoh, jadi untuk yang faktorisasi itu, nah tentunya logikanya dari bentuk kuadrat kita akan ubah bentuknya menjadi faktor perkalian faktor linear, ya. Jadi misalkan, ya, contoh, eh, misalkan saya punya x kuadrat dikurangi dengan misalkan 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini yang minggu lalu, ya. Heeh. Nah, tentunya eh, kita akan ubah menjadi bentuk x kurang m kali, misalkan x tambah m kali x tambah n. Nah, tentunya kan kita harus cari sebuah bilangan, ya, jadi faktornya 6, hasil kalinya 6, dan kalau kita jumlahkan hasilnya min 5, ya. Masih ingat yang lalu, ya? Ya. Yang pertama sekali itu, yang ini, ya, faktorisasi. Jadi seperti itu, ya. Jadi tentunya, ya, kita cari bilangan, berarti 6 itu kita hasilkan dari, jadi kalau saya jumlahkan itu hasilnya adalah minus 5, dan kalau saya kalikan hasilnya adalah 6, gitu. Jadi bilangan seperti itu. Berarti faktor-faktornya 6, kan? Ya. Faktor-faktornya 6 itu kan bisa, 6 itu saya bisa hasilkan dari 1 kali 6, ya. Dua Kemudian kali tiga 2 kali 3. Nah, bisa juga min 1 kali minus 6, bisa juga plus min 2 kali dua minus min 3. ya, ya min dua min tiga. Berarti yang memenuhi adalah ini. Tuh. Ya, langsung saja. Nah, berarti yang ini x kuadrat dikurang 5x tambah 6 itu sama dengan 0, bisa difaktorkan menjadi x tambah m, ya, di x kurang 2 kali dengan x kurang 3 sama dengan 0. Nah, tentunya tujuan kita kan sekarang cari solusi, ya, cari solusinya. Nah, ingat eh, bahwa kalau dua buah bilangan dikalikan menghasilkan 0, berarti salah satunya yang harus bernilai 0. Oke? Tidak mungkin dua-duanya bernilai 0, harus salah satunya, ya. Ya. Jadi ini jadi ini mengakibatkan apa? Bahwa yang di sini adalah x kurang 2 sama dengan 0, ya, atau yang x kurang 3 sama dengan Nol. 0. Berarti kita dapat kalau x kurang 2 sama dengan 0, berarti x-nya berapa? Dua plus dua. 2, ya. Ya. Atau kita dapat x-nya sama dengan Tiga. 3. Nah, sekarang maknanya apa yang x sama dengan 2 dan x sama dengan 3? Artinya apa? Kira-kira artinya apa ini? Yang kita dapatkan x yang sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Ini Hmm. adalah solusi, ya. Oh. Solusi atau akar-akar. Akar-akar dari apa? Akar-akar dari sini. Karena kenapa? Nah, coba kita lihat. Kita punya bentuk x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kira-kira apa yang terjadi pada saat saya ganti x-nya 2? Kira-kira kalau untuk x sama dengan 2, kira-kira apa yang terjadi dengan bentuk x kuadrat kurang 5x kurang tambah 6 sama dengan 0? Coba substitusi masuk ininya, berarti kita akan peroleh 2 pangkat 2 dikurangi dengan 5 kali 2 tambah dengan 6.
Nah, sekarang ini 4 kurang 10 tambah 6 ya. Ini kan sama dengan 0 ya. Ya. Kalau ini kita ganti 3, berarti kan 3 pangkat 2 dikurangi dengan 5 kali 3 tambah 6. Ini juga sama dengan 0. Nol. Nah, berarti X2 X sama dengan 2 dan X atau X sama dengan 3 itu adalah merupakan akar-akar atau solusi atau himpunan penyelesaian dari bentuk ini gitu. Jadi arahnya ke sana. Paham ya? Ya. Jadi untuk teknik faktorisasi dan melengkapkan kuadrat saya kira kita udah bahas sebelumnya. Jadi untuk mencari akar-akarnya saja sisa yang tadi itu ya, sisa dicari faktorisasi ini sama dengan 0 kemudian cari solusinya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Ya oke. Saya kira untuk yang persamaan kuadrat karena saya lihat di bukunya itu cuman sampai di situ saja. Kemudian untuk aplikasinya nanti itu dalam bentuk soal cerita ya. Ya. Untuk persiapan anunya nanti saya akan buatkan soal-soal latihan yang terkait dengan quadratic equation, kemudian yang bab-bab sebelumnya yang kita pernah bahas. Ada yang mau ditanyakan deh? Gak ada. Ya oke, berarti untuk next meeting kira-kira hari apa? Minggu depan ya? Ya, minggu depan. Tetap hari Selasa? Boleh Selasa. Ya oke. Oke. Nanti Eh, catatan malam ini saya akan bagikan juga ya. ya. Oke, Ini aku terima. dapat 1 jam 15 menit. Ya oke. Oke oke. Oke. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.